Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul adzim. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ala nas sanawatun khada'at, nanti akan datang kepada manusia pada masa itu tahun-tahun penuh dengan tipuan. Yang terjadi di kala itu adalah saling tipu menipu, bohong membohongi. Apa ciri-cirinya kata Rasul? Yang pertama sekali adalah musaddaqu bihal kadhib. Di kala itu kata Rasul, para pendusta dianggap sebagai orang-orang yang jujur. Kalau seandainya para pendusta, orang-orang yang berbuat bohong, orang-orang yang berdusta dianggap sebagai orang yang jujur, maka kata Rasul sudah datang masanya. Pada masa itu adalah penuh dengan tipu-tipuan. Wa yukazzabu bihal shadiq. Sementara sebaliknya orang-orang yang jujur, orang yang baik, yang selalu berada di atas kebenaran, itu dianggap sebagai orang yang dusta. Atau setiap pembicaraan orang-orang yang benar itu didustakan, diingkari dan tidak mau diambil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu adalah suatu tantangan bagi kita sebagai umat Islam. Bagaimana ketaatan, keimanan, keyakinan kita jangan sampai goyah. Kenapa seperti itu? Itu adalah perbuatan dan permainan daripada orang-orang yang selalu mengutamakan, mengincar kepentingan-kepentingan sesaat tanpa melihat aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menegakkan kebenaran memang berat, tetapi itu adalah perjuangan manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sementara di lain ketika kata Rasul, wa yu'tamanu fil khain,
pengkhianat di kala itu dianggap dan dipandang sebagai orang-orang yang amanah. Sudah jelas-jelas mereka itu mendustakan. Apakah yang didustakan itu aturan-aturan Allah ataupun umat sekalipun? Nah, sementara di kala itu dia dianggap sebagai orang yang amanah, orang yang baik, tidak berbuat dan perbuatan yang menyalahi, sementara perbuatan mereka sudah bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wa yukhawwalu fiha al-amin. Sementara kata Rasul, orang-orang yang amanah dipandang sebagai para pengkhianat di kala itu. Hadirin kaum muslimin, salah satu bencana musibah malapetaka yang terjadi disebabkan adalah karena amanah telah diingkari. Idza dhatul amanah, apabila amanah telah diingkari, telah diabaikan, fantasirsa, maka tunggu saat-saat kehancuran suatu bangsa, suatu negara, umat itu akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, 1 bulan lebih kita sudah dihadapi dengan berbagai macam tantangan. Yang jelas di bulan Ramadan penuh, bisa dikatakan total rata-rata kita di Kota Padang ini tidak menjalankan ibadah secara berjamaah di masjid. Kenapa? Rasa manis dan nikmatnya itu sudah diarahkan dengan dalil, dengan alasan yaitunya virus dan penyakit. Hadirin, kalau dilihat persentasenya, yang betul-betul wafat meninggal karena virus corona itu hanya 3 dari 100 orang, dan itu pun sudah ada penyakit faktor bawaan. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita takuti? Coronanya, COVID, atau yang menciptakan COVID itu sendiri? Hakikatnya yang ditakuti itu kan kematian. Ingat, hadirin saudara muslimin rahimakumullah, ainama takunu yudrikumul maut. Kemana saja kamu akan lari menghindarkan diri dari maut itu sendiri. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walau engkau masuk ke dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, yang maut pasti akan datang. Nah, jadi oleh sebab itu, sewajibnya yang ditakuti itu bukan corona dan COVID-nya itu, tetapi adalah bagaimana ketakutan kita kepada Allah. Selama ini tidak dilarang ke masjid, jarang ke masjid. Sekarang dilarang ke masjid dengan faktor-faktor penyakit COVID ini semakin tidak. Tetapi sementara di lain pihak ada hal-hal yang keramaian yang dibuka, berarti kan tidak cocok. Oleh sebab itu, kita terlepas dari politisme, terlepas dari hal-hal sifatnya yang ada unsur-unsur yang dimotori di belakangnya. Yang penting menjaga kesehatan itu bagus. Tapi jangan lupa, Islam itu menjaga kebersihan, menjaga daripada kesehatan itu jauh lebih hebat dan lebih matang. Apa contoh? Kita dianjurkan sekarang mencuci tangan setiap saat. Ingat hadirin kaum muslimin, dalam Islam bukan hanya sekedar mencuci tangan. Jauh dari itu,
anggota yang 7 ini, anggota sujud itu wajib dicuci sebelum ibadah, sebelum berwuduk. Dalam pelaksanaan wuduk itu bukan hanya sekedar menjaga kebersihan dan kesucian, tetapi semua itu Allah nilai, Allah pandang sebagai amal ibadah. Bukan hanya itu, tetapi Allah nilai, Allah pandang sebagai Allah sangat sayang dan cinta. Surat yang kedua, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang suka taubat. Allah cinta, Allah sayang terhadapnya yang mutatahhirin. Mutatahhirin taharah. Taharah itu artinya suci, bersih, menjaga kebersihan. Jauh lebih hebat daripada ilmu kesehatan itu. Jadi oleh sebab itu jangan fokus terhadap COVID dan virusnya, sementara kita menjauhkan diri dari COVID dan virus. Di lain pihak kita tidak mendekat kepada Allah. Itu tidak benar juga. Seharus dan sewajibnya kita semakin taqarrub ilallah. Kita dengan virus dan COVID itu sama. Sama apa? Sama-sama ciptaan Allah. Makhluk. Dia makhluk, kita makhluk. Dia tasbih, kita juga ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, andaikan ditakdirkan Allah, umur kita pendek, nyampang kita meninggal karena COVID, karena virus corona itu, tapi kita sudah taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah jauh lebih hebat ketimbang daripada kita wafat meninggal dalam keadaan menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan lupa, jangan abai umat Islam. Kita menjauhkan diri dari COVID dan virus, tetapi kita tidak mendekat kepada Allah. Kita fokus terhadap COVID dan virusnya, tapi kita tidak fokus kepada Allah untuk pelaksanaan ibadah di antaranya. Kenapa? Ibadahlah yang akan menyelamatkan manusia itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita sudah normal, kembali kepada masjid. Coba, apakah yang koar-koar, yang heboh, tidak boleh ke masjid, jangan sholat jemaah, jangan dekati Ramadan dan segala macamnya? Apakah sudah sekarang mendekat kepada rumah ibadah? Apakah sudah berlari kepada rumah ibadah? Kan itu yang penting. Nah, jadi oleh sebab itu kepada umat Islam, jangan kita hanya terpaku, hanya berhenti sampai kepada virusnya, tetapi bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan agar kita dianggap sebagai hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan ibadah. Karena konsep kita, Allah tidak akan ciptakan kita kalau tidak untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan ciptakan manusia itu, jin itu, kalau tidak untuk ibadah. Sekarang kita sudah dijadikan oleh Allah, kembali kita ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita di tahun-tahun yang penuh dengan tipuan ini beraneka ragam bentuk, model dan corak, bagaimana umat Islam itu tetap istiqomah di atas kebenaran dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menilai bukan dari segi hasil. Hasil itu adalah hak Allah, tapi Allah melihat bagaimana usaha manusia itu sendiri. Dari usaha itulah Allah akan memberikan yang terbaik kepada hamba-hamba tersebut. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan menuju Idul Adha.
hari raya yang sangat agung, hari raya yang sangat mulia bagi umat Islam. Mari kita beramai-ramai untuk menjalankan ibadah taqarrub ila Allah, kurban, dalam rangka kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.